Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Sri Anani dari Universitas Indonesia Membangun bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salim Maulana dari Universitas Indonesia Membangun. Ya, dalam kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan business plan dengan judul Cafe Baca Petualangan Virtual yang akan menghadirkan pengalaman membaca yang imersif dan edukatif. Latar belakangnya, meningkatnya minat literasi di kalangan masyarakat, tren teknologi VR, dan kebutuhan ruang baca inovatif. Untuk tujuannya, menghadirkan konsep KP baca yang interaktif dan edukatif melalui teknologi VR. Ya, baik. Untuk visi misinya, kami yang pertama visi menjadi kafe baca yang terkemuka menghasilkan pengalaman literasi inovatif dan menginspirasi, serta menjadi pilihan utama bagi pencinta baca yang ingin merasakan dunia pertualangan literasi melalui teknologi virtual. Untuk misinya, yang pertama mengintegrasikan teknologi virtual reality untuk menciptakan pengalaman membaca yang imersif dan menarik. Yang kedua, menyediakan berbagai pilihan literatur berkualitas yang relevan dengan tren dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pusat edukasi dan komunitas literasi yang inklusif bagi semua kalangan usia. Yang keempat, mengembangkan program kolaboratif dengan penulis, penerbit, dan pecinta literasi untuk mendukung pertumbuhan budaya baca. Ya baik, dalam bisnis plan ini kami menggunakan tiga analisis pasar ya. Yang pertama, segmentasi pasar. Untuk para pencinta buku, pelajar, mahasiswa, komunitas literasi, dan penggemar teknologi. Untuk target pasar, generasi muda, kisaran usia 15 sampai 35 tahun, masyarakat urban dengan minat baca dan teknologi. Untuk potensi pasar, yaitu kesempatan unik untuk memenuhi kebutuhan akan hiburan edukatif berbasis literasi. Ya, dalam business plan ini kami menggunakan analisis SWOT. SWOT yang pertama, strengths, pengalaman baca imersif kolaborasi dengan komunitas. Untuk weakness, biaya operasional tinggi, keterbatasan target pasar. Opportunities, tren literasi dan teknologi VR, potensi kolaborasi dengan institusi pendidikan. Untuk threats, persaingan platform digital, resiko kesehatan teknologi VR. Baik teman-teman, kita lanjut lagi. Untuk plan bisnis ini kami menggunakan business model Canvas. Yang pertama ada Key Partners, yaitu pengembangan konten VR untuk membuat cerita interaktif. Yang kedua, penulis lokal untuk berkolaborasi dengan menciptakan cerita yang baru. Yang ketiga, toko buku dan penerbit untuk mendukung acara atau diskusi buku. Yang selanjutnya ada universitas atau sekolah untuk menarik minat mahasiswa dan juga pelajar. Yang kedua ada key activity. Yang pertama, pengembangan cerita baru secara berkala dan memastikan kualitas pengalaman VR yang sangat nyaman. Yang kedua, pengelolaan KP serta pemeliharaan perangkat teknologi yang sangat baik. Yang ketiga, promosi dan pemasaran yang konsisten melalui media sosial dan acara komunitas. Yang keempat, mengadakan acara seperti sesi baca bersama penulis dan juga berdiskusi buku. Yang ketiga, ada key research, yaitu yang pertama perangkat VR dan teknologi yang mendukung pengalaman cerita virtual. Yang kedua, koleksi cerita digital yang interaktif dan juga menarik. Yang ketiga, KP dan tempat membaca yang sangat nyaman. Yang keempat, tim yang mengelola pengembangan cerita serta mendukung pelanggan. Yang ketiga, ada value proposition. Yang pertama, ada pengalaman membaca interaktif yang menggabungkan dunia nyata dengan petualangan virtual melalui perangkat virtual reality. Yang kedua, tempat yang nyaman untuk membaca dan mempelajari cerita interaktif. Yang ketiga, ada berbagai tema cerita dari sejarah, fantasi, hingga sains fiksi yang bisa dinikmati secara virtual. Yang terakhir ada area baca khusus anak-anak dengan cerita yang sangat mendidik. Oke, yang selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama, keanggotaan yang memberikan akses ke cerita premium atau koleksi eksklusif. Yang kedua, pengalaman personalisasi seperti memilih karakter dalam cerita atau alur cerita berdasarkan pilihan pembaca. Yang ketiga, ada diskon dan bonus bagi pelanggan yang sering datang atau memiliki keanggotaan jangka panjang bersama kami. Yang selanjutnya ada channel atau saluran kami, yaitu kami menyediakan website dan aplikasi untuk pemesanan tempat dan pemesanan cerita virtual. Yang kedua, ada media sosial untuk menarik pelanggan dan memberikan informasi tentang cerita baru yang tersedia. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan komunitas sastra dan perpustakaan. Oke, yang selanjutnya ada customer segment. Yang pertama, pecinta buku dan literatur dari berbagai usia. Yang kedua, mahasiswa, pelajar, dan komunitas sastra. Yang ketiga, wisatawan yang tertarik dengan pengalaman yang unik. Yang keempat, keluarga yang mencari aktivitas edukasi untuk anak-anak mereka. Yang selanjutnya ada construction.
yaitu biaya pembelian dan pemeliharaan perangkat VR, yang kedua biaya sewa dan renovasi KP, serta area baca, yang ketiga biaya produksi cerita VR baru atau pembelian lisensi cerita, yang keempat ada gaji staf untuk pelayanan pelanggan, pengelolaan KP, dan pengembangan cerita, yang selanjutnya ada biaya pemasangan iklan. Oke, yang terakhir ada revenue stream, yaitu biaya masuk untuk penggunaan VR dan ruang membaca. Yang kedua, program keanggotaan bulanan atau tahunan dengan akses tak terbatas di koleksi cerita kami. Yang ketiga, ada penjualan makanan dan minuman untuk menemani membaca. Yang terakhir, ada merchandise bertema cerita dan buku yang ada di dalam KP kami. Oke, strategi pemasaran kami itu ada tiga, di antaranya ada promosi melalui media sosial, bekerja sama dengan komunitas dan juga event literasi. Kami juga menyediakan harga, yaitu pengalaman VR yang cukup terjangkau, dan yang ketiga ada alokasi tempat kami yang terjangkau, yaitu di pusat kota Bandung. Dari proyeksi keuangan kami, pendapatan utama kami yaitu dari penjualan makanan dan juga minuman, biaya pengalaman VR, merchandise dan juga literatur. Yang ketiga, estimasi biaya awal pembelian perangkat VR, desain interior, perizinan. Yang ketiga ada proyeksi laba rugi, tabel sederhana yang menunjukkan perkiraan pendapatan dan keuntungan dalam 1 sampai 3 tahun yang akan mendatang. Oke, rencana pengembangan kami yaitu yang pertama menambah koleksi literatur dan pengalaman VR yang baru, ekspansi bisnis, kemungkinan membuka cabang di kota lain atau ekspansi ke platform digital yang lain. Sebagai penutup, ringkasan potensi KP pembaca petualangan virtual. KP Baca Petualangan Virtual memiliki potensi besar untuk menjadi pusat kreativitas dan interaksi sosial di era digital sekarang. Dengan menggabungkan konsep KP dengan pengalaman pembaca yang imersif, kami menawarkan lingkungan yang unik bagi para pembaca, penulis, dan pencinta buku melalui teknologi virtual. Pengunjung dapat menjelajahi dunia cerita, berinteraksi dengan penulis, dan berpartisipasi dalam acara literasi yang sangat menarik. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi virtual untuk menciptakan pengalaman membaca yang imersif dan juga menarik. Yang kedua, menyediakan berbagai pilihan literatur berkualitas yang relevan dengan tren dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, menjadi pusat edukasi dan komunitas literasi yang inklusif bagi semua kalangan usia. Yang keempat, mengembangkan program kolaboratif dengan penulis, penerbit, dan pecinta literasi untuk mendukung pertumbuhan budaya membaca. Sekian pemaparan materi business plan kami. Kami berharap dapat terrealisasikan dengan semaksimal mungkin. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.